Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mustami'in rahimakumullah, semoga dalam keadaan sehat selalu walaupun semakin hari semakin bertambah pasien positif corona, tapi kita tetap harus menghormati, tetap harus selalu menyayangi, tidak malah membuli orang-orang yang positif terkena corona, karena saling menyayangi, saling mengasihi itu adalah salah satu perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini yaitu hadis tentang perintah untuk sesama kita agar saling menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhu. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang ar-rahimuna yarhumuhumur rahman, orang-orang yang saling menyayangi atau orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, maka Allah pun akan menyayanginya. Jadi Allah zat yang Rahman pun akan menyayangi orang tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Menyayangilah kalian semua atau mempunyai sifat kasih sayanglah kalian semua kepada orang-orang yang ada di bumi, maka kalian semua akan disayang atau akan dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Jadi seperti itu, ketika kita ingin disayang oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, malaikat dan sebagainya, otomatis kalau kita sudah dicintai, disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, sedangkan mereka para malaikat itu lebih dekat dengan Allah, maka insya Allah doanya lebih diijabah. Itu caranya apa? Ketika ingin disayang oleh penduduk langit, maka sayangilah penduduk bumi. Dari hadis ini ada sebuah cerita, ya, dari hadis ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Akan saya bacakan ceritanya, semoga cerita ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran, ya, semoga menjadikan kita menjadi orang yang mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama, entah itu manusia maupun apalagi kepada manusia, lebih-lebih sesama muslim. Bahkan kita pun juga disuruh untuk menyayangi
selain dari manusia, contohnya hewan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan atau apa. Di sini ada sebuah cerita an Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi sikakil Madinah faro'a sobiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi farahima Umar dalikal usfura fastarahu minasobiyyi fa'taqahu. Jadi suatu ketika sahabat Umar sedang berjalan di suatu perdesaan di kota Madinah, itu sahabat Umar melihat anak kecil yang sedang di tangannya itu memegang burung pipit ya, burung kecil itu loh yang biasa makan padi itu. Jadi suatu ketika beliau melihat anak kecil sedang bermain burung pipit. Akhirnya ketika sahabat Umar melihat burung itu dijadikan mainan oleh anak-anak kecil tadi, akhirnya timbullah rasa kasihan, timbullah rasa kasih sayang. Jadi beliau kasihan kepada burung tersebut yang sudah tidak berdaya mungkin dijadikan mainan oleh anak-anak kecil. Akhirnya burung tadi fastarahu minasobiyyi fa'taqahu. Akhirnya burung pipit tadi dibeli oleh sahabat Umar. Kemudian setelah dibeli oleh sahabat Umar, kemudian burung tadi dilepaskan biar bebas ya, dilepaskan oleh sahabat Umar. Falama tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhur fil manam fas'aluhu an halihi. Akhirnya ketika sahabat Umar sudah wafat, akhirnya ada ya orang-orang yang alim lah, orang-orang yang alim itu ada yang bermimpi bertemu sahabat Umar. Kemudian orang alim tersebut, ulama tersebut yang bermimpi bertemu sahabat Umar itu bertanya kepada sahabat Umar, bagaimana keadaan sahabat Umar dikubur ya, atau di alam setelah dunia itu bagaimana keadaannya. Faqalu ma fa'alallahu bika. Apa ulama tersebut bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu wahai sahabat Umar? Faqala ghafaroli wa tajawaza anni. Kata sahabat Umar menjawab, Allah telah mengampuniku, Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Qalu bi ayyi syai'in bijudika au bi adlika au bi zuhdika. Kata ulama-ulama tadi, atas dasar apa Allah memberikan ampunan kepadamu? Apakah karena kedermawananmu ya maaf bahasa Indonesianya kurang fasih. Apakah karena kedermawananmu ataukah karena sifat adilmu wahai sahabat Umar? Kemudian Umar menjawab lagi, au bizuhdika, atau karena sifat zuhud kamu, akhirnya kamu bisa memperoleh ampunannya Allah. Qala lama wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani muhibatani. Ketika kamu, sahabat Umar menjawab ya, ketika kalian semua
meletakkanku di dalam kuburan, kemudian kalian semua menutupku dengan debu, ya, menutupku dengan debu, dan kemudian kalian semua meninggalkanku sendiri, itu datanglah dua malaikat yang menyeramkan, ya, dua malaikat yang menyeramkan. Toro akli warta'adat mafasili min haibatihima wa akhodani wa ajlasani wa aroda ayas alani. Jadi ketika saya sudah ditinggal sendirian, kata sahabat Umar, datanglah dua malaikat yang sangar, yang menyeramkan. Di situ sampai akal saya terbang, sampai tidak karuan lah. Kemudian sampai sahabat Umar ketakutan gitu ya, sampai ketakutan yang luar biasa karena seremnya dua malaikat tersebut. Kemudian dua malaikat tersebut memegang saya dan saya didudukkan oleh dua malaikat tersebut. Kemudian ketika dua malaikat tersebut ingin bertanya kepada saya, akan menanyai saya di dalam kuburan tadi, fasami tunidaan minal hatif utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uba. Kemudian ketika dua malaikat tadi akan menanyai sahabat Umar di dalam kuburan, kemudian ada suara, ya, ada suara tersebut berkata, tinggalkanlah wahai dua malaikat, tinggalkanlah sahabat Umar ini, tinggalkanlah sahabat Umar ini, dan jangan kamu menjadikan sahabat Umar ini ketakutan, ya, karena saya, berarti itu suaranya ya mungkin Allah lah ya, karena saya telah mengasihi sahabat Umar dan saya telah mengampuni sahabat Umar ini dikarenakan sahabat Umar pernah mempunyai kasih sayang, pernah mengasihi sebuah burung pipit. Maka karena sahabat Umar sudah pernah mengasihi burung pipit ini di dunia, ya, suatu saat sahabat Umar pernah mengasihi burung pipit di dunia, maka saya saya mengasihi sahabat Umar di akhirat, itu ya. Jadi barokah sahabat Umar melas atau mempunyai sifat kasih sayang kepada makhluknya Allah, kepada makhluk yang ada di bumi, akhirnya Allah menyuruh makhluk atau penduduk langit mengasihi sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar diampuni dosa-dosanya dan sahabat Umar sudah diridhoi oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Jadi seperti itu. Jadi barokah mengasihi hewan saja, yaitu burung pipit saja bisa menjadikan diampuni dosa-dosanya, apalagi mengasihi sesama manusia. Ya, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa menjadi pribadi yang saling kasih sayang. Dan dengan kasih sayang tersebut semoga kita semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian dulu, semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Anda semua. Cukup sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.